Hati-hati buat semua teman-temanku yang mana mungkin mengalami telat bayar, tidak mampu bayar. Ini sebentar lagi kita mendekati bulan Juli. Masih ingat yang saya sampaikan di beberapa video kemarin? Saya menyampaikan sama teman-teman semuanya bahwasannya Juli nanti semua nama Anda, ya, data-data yang galbay, data-data yang cacat, data-data yang telat bayar-bayar di pinjol, bukan pinjol aja sebenarnya ya, lebih ke semua perbankan ya, tapi pinjol yang menyusul di bulan Juli ini gitu loh. Itu nama Anda diminta sama OJK. Ini berdasarkan dari usulan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, bahwasannya semua nama nasabah yang macet di Pindar, pinjaman daring atau pinjol-pinjol legal yang biasa kita kenal, wajib dilaporkan ke SLIK, atau BI Checking. Dampaknya apa ini ke depannya? Kalau nama Anda sudah masuk ke SLIK, ke depannya Anda tidak bisa meminjam di perbankan manapun, ya, atau di jasa keuangan manapun, baik itu pinjol, leasing, pay letter, bank. Anda tidak bisa meminjam. Itu dampak buruknya sampai ke KPR. Kalau sisi positifnya apa bang? Sisi baiknya apa bang? Dia harus ada dong. Harus ada pro dan kontranya, ya. Kalau kontranya tadi, ya itu tadi. Ya, kalau untuk pronya, sisi positifnya misalnya gitu ya, Anda tidak perlu berlomba-lomba lagi mewujudkan keinginan Anda dengan berhutang. Anda lebih bisa memprepare mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kalau kondisinya Anda seperti ini, Anda cuma butuh makan minum 2 kali sehari misalnya gitu kan, memenuhi kebutuhan keluarga. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau misalnya Anda bilang, istri saya harus pakai iPhone sementara duit saya nggak ada, harus kredit dulu nih, pakai pay letter aku laku, pakai pay letter Kredipo, pakai pay letter HCI, itu mewujudkan keinginan. Dengan nama Anda sudah masuk di SLIK, otomatis itu bisa membatasi untuk Anda mewujudkan keinginan dengan cara berhutang. Itu sesat. Kalau belum mampu, nggak usah wujudkan keinginan. Kalau bisa keinginan itu tanpa hutang, ya, berarti setelah kebutuhan terpenuhi, boleh nih kita mewujudkan keinginan kita. Kita pengen iPhone, kita pengen mobil dan segala, belilah secara cash. Itu sisi positifnya. Dan habis itu Anda akan dijauhkan dengan pertengkaran dalam rumah tangga, ya, karena biasanya hutang itu enaknya cuma 3 bulan kawan-kawan semuanya. Lewat dari 3 bulan, maklum, dalam rumah tangga, kalau mata pencarian sudah sulit, pertengkaran pasti akan muncul. Apalagi kita diburu dengan tagihan. Hutang itu memang menjanjikan sesuatu, tapi dia bisa menghancurkan segalanya. Bahkan rumah tangga Anda pun bisa hancur. Dengan nama Anda masuk ke SLIK, ini sisi positifnya, Anda tidak akan bertengkar lagi dalam rumah tangga gitu. Karena tidak ada perlombaan lagi untuk memasukkan nama untuk mewujudkan keinginan. Ya, habis itu Anda akan dijauhkan dari riba. Anda yang selalu teriak-teriak nih, misalnya ya kan, riba dosa, riba nggak baik, riba nggak benar dan segala macam. Nah, kebetulan kalau Anda sudah minjam pinjol, macet, nama Anda masuk SLIK, riba buat kedepannya udah nggak ada lagi karena Anda nggak diberi lagi hutang. Ya, itu sisi positifnya. Saya mau bahas buat teman-teman semuanya kali ini tentang sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana mulai tanggal 31 Juli 2025 OJK mewajibkan penyelenggara fintech lending, P2P lending atau pinjol untuk melaporkan data debitur mereka ke Sistem Layanan Informasi Keuangan, ya, atau disebut dengan SLIK. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat manajemen risiko dalam industri fintech lending dan mencegah gagal bayar. Bagus, kita melihat nih, saya sangat menanti-nantikan gitu loh. Bahkan kita bulan Juli beberapa hari lagi, rasanya cukup lama ya, padahal tinggal 2 hari atau 3 hari lagi ya kita berganti ke bulan Juli. Tapi rasa saya masih cukup lama gitu loh menanti bulan Juli. Karena saya penasaran gini kawan-kawan. Pindar, ya, sebelum memberikan dana kepada calon nasabah, dia harus melihat SLIK-nya dulu. Perjalanan calon si nasabah, track record.
Ya, ini mengarah juga ke dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana satu orang cuma boleh maksimal 3 pinjol. Kita sama-sama tahu nih, selama ini yang saya perhatikan, COJK ini sudah dikeluarkan sejak Desember dan berlaku sejak Januari 2024. Nyaris di lapangan, tidak beberapa pinjol yang mengikuti, kebanyakan tidak mengikuti. Nyatanya, masih banyak saudara saya di luar sana yang mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi pinjol. Dan mereka mulai meminjamnya itu sejak 2024. Berarti COJK tidak berjalan gitu kan. Dan habis itu, si pinjol juga sebelum memberikan pinjaman, dia harus memikirkan dengan matang. Dia harus mempunyai credit scoring. Credit scoring nanti akan berkaitan dengan Slick. Credit scoring akan berkaitan dengan fintech data center. Semua riwayat perjalanan Anda, track record kredit Anda ada di sana dan terbaca di sana. Jadi tidak ada lagi setelah bulan Juli nanti, tidak ada yang meminjam lebih dari 3 pinjol. Ya, kalau masih ada, misalnya Anda sudah meminjam nih 3 pinjol, ini hanya untuk yang legal ya kawan-kawan semuanya, bukan ilegal, nggak berlaku. Ini hanya untuk yang legal. Misalnya Anda sudah meminjam, kita sebut aja nama aplikasinya. Anda sudah mencairkan dana Aku Laku. Anda sudah meminjam di Kredivo. Anda sudah meminjam di Kredit Pintar. Ini kan sudah ada 3 pinjaman. Ya, yang namanya Anda panik, Anda stres ya sebelum telat bayar. Biasanya kan sebelum jatuh tempo terjadi gali lubang ini. Anda meminjam ke dana rupiah cair misalnya gitu. Anda meminjam ke rupiah cepat cair misalnya gitu kan. Anda meminjam ke Samir pinjam duit, semuanya cair. Oke, berarti ini bukan salah Anda. Salah dari penyedia layanan, salah dari penyelenggaranya. Oke, kan sudah dipatokan sama OJK mulai tanggal 31 Juli 2025. Pindar atau P2P lending atau fintech ya, untuk melaporkan data debitur ke sistem layanan Slick, otomatis semuanya terbaca di sana. Anda meminjam di pinjol mana aja, hutangnya masih berjalan atau telat, otomatis ada di sana. Jadi jangan bodoh lagi nanti. Jadi kalau misalnya Anda sudah meminjam 3 aplikasi, habis itu Anda coba-coba cair lagi, nggak salah Anda ya, salah penyelenggaranya. Oke, kan tujuannya memitigasi, mencegah gagal bayar. Jadi kalau kita mencegah gagal bayar, ya jangan kasih mereka melebihi dari maksimal yang telah ditentukan. Kalau maksimalnya 3 ya 3. Ya kan? Jangan disadikan 3 jadi 6 gitu loh. Kalau tetap dijadikan 3 jadi 6, akhirnya orang tidak mampu, orang tidak akan sanggup. Gagal bayar pun akan terus meningkat. Ya, sama-sama kita perhatikan nanti teman-teman semuanya. Berlaku atau tidak aturan yang dibentuk OJK, Slick, Fintech Data Center, COJK nomor 19 tahun 2023. Semua berpatok ke sana. Jadi tidak ada lagi penyelenggara yang dengan mudah, dengan gampang mencairkan pinjol-pinjol itu. Dengan begitu, ini juga sebenarnya membunuh langkah-langkah perampok-perampok online atau orang-orang yang bertindak jahat di luar sana. Yang mana memanfaatkan data orang lain untuk menjebol-jebol pinjol dengan dalih semila. Pinjol ini setengah legal, setengah ilegal lah bahasa mereka, untuk mengelabui orang-orang. Dengan adanya Slick ini, ke depannya tidak ada lagi orang yang dirugikan dengan ketidaktahuan mereka. Mereka memberikan data, akhirnya ini dapat dicegah. Ya, dapat dicegah dan pinjol-pinjolnya tidak cair lagi. Kalau dia sudah ada 3, ya sudah selesaikan 3 itu dulu. Nanti kalau mau pinjam, setelah lunas yang 3 ini baru dapat lagi kan, misalnya kayak gitu ya. Habis itu di sini teman-teman semuanya, tujuannya kewajiban pelaporan Slick ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pinjol serta membantu lembaga keuangan lainnya dalam menilai kelayakan calon debitur. Nah, ini bagus. Jadi kalau semuanya pindar itu kan nggak banyak ya, 96 tinggalnya kan. Jadi ini bisa stabil. Bisa stabil. Jadi kalau misalnya dia sudah minjam di pinjol, bank pun tidak mau mencairkan. Ada azas keraguan-raguan dengan dalih nanti dia tidak mampu, dia tidak sanggup misalnya gitu kan. Atau misalnya dia sudah ada pinjaman di bank, pinjol juga sebelum mencairkan juga seperti itu gitu loh. Nilai dulu. Nanti jangan asal dicairkan aja, asal untung, asal potong admin dan segala macam. Jangan. Nah, inilah yang perlu kita lihat nanti buat ke depannya, oke? Dasar hukum, aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. Manfaatnya, dengan adanya data Slick diharapkan dapat mengurangi resiko gagal bayar,
baik bagi pemberi pinjaman lender maupun peminjam borrower, serta mendukung pembiayaan produktif bagi masyarakat. Nah, bagus. Kalau memang sudah ada SLIK, jadi para lender yang menginvestasikan dana dia yang punya dana, jadi dapat terjamin gitu loh. Jadi tingkat risiko gagal bayar itu sangat kecil. Karena satu orang itu sudah dibatasi dengan kemampuan mereka. Jadi mereka mampu nih, untuk 3 pinjol kemungkinan mereka mampu, ya sudah 3. Jangan diberikan 5, 6 gitu loh ya. Dan habis itu juga buat si konsumennya juga bagus ya, kalau prakteknya berjalan. Habis itu tindakan OJK. OJK juga akan melakukan penegakan kepatuhan jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Nah, ini benar. Jadi kalau OJK benar-benar mau menindak, ini teman-teman semuanya juga sepakat ya. Setelah bulan Juli nanti, kalau masih kita temukan ada yang meminjam lebih dari maksimal batas yang ditentukan, berarti OJK harus mengambil keputusan yang tepat. Sampaikan kepada masyarakat, cukup Anda pikirkan 3 saja. Anda bayar yang 3 itu, selebihnya nggak usah Anda bayar. Karena itu kesalahan mereka. Berarti mereka tidak mengikuti aturan OJK selama ini, mereka tidak mematuhi aturan OJK selama ini, dan lebih mengabaikan aturan yang ada. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan industri fintech lending dapat berjalan lebih sehat dan stabil. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan menggunakan layanan pinjol dengan mempertimbangkan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Iya benar, kalau masyarakat sih menjelang duit sampai di tangan dia semuanya mampu aja gitu loh. Setelah duit sampai di tangan dia, fakta berkata lain. Di sanalah musibah mulai terjadi gitu loh kan. Akhirnya dia bilang, wah nggak mampu, wah nggak sanggup, segala macam ya. Sama-sama paham lah. Tapi dengan OJK sudah membatasi ini, kalau benar-benar nantinya Pindar berpatok pada SLIK sebelum mencairkan dana untuk calon nasabah, dan dia menguji kelayakan si calon peminjamnya dulu, rasa saya tingkat gagal bayar pun akan tipis. Karena yang akan diberikan dana itu memang nasabah-nasabah yang berkualitas. Memang orang-orang yang meminjam dengan pertanggungjawaban yang besar gitu loh. Jadi dia bukan meminjam untuk konsumtif aja, dia cuma meminjam untuk produktif. Misalnya dia butuh dana darurat dan segala macam. Sama-sama kita lihat gitu loh. Tapi kalau endingnya sama, solusi hutang tidak berakhir. Ya, kalau endingnya sama, solusi hutang tidak berakhir. Solusi hutang selalu hadir paling terdepan untuk mensuarakan lagi, ya berhenti aja bayar gitu loh. Ya nggak sih? Yang jelas fokus pada 3 aplikasi, lewat dari itu berhenti bayar, itu bonus buatmu. Solusi hutang akan hadir kalau aturan ini tidak berjalan. Tapi kalau aturan ini berjalan, saya akan support pinjolnya dan saya akan review pinjolnya masing-masing, mana yang lebih layak untuk Anda pinjam. Ya, kalau aturan ini berjalan. Tapi kalau aturan tidak berjalan, kita kontra selamanya. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Oke. Ini data pinjol masuk SLIK mulai 31 Juli 2025. OJK wajibkan P2P laporkan debetur. Oke. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat pengawasan terhadap industri fintech lending atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dengan mewajibkan penyelenggara platform untuk melaporkan data peminjam ke sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, ya Bang, apakah nama saya sudah di blacklist? Apakah nama saya masuk SLIK? 31 Juli dimulai. Oke, mungkin sebagian sudah ada yang lebih dulu ya, mungkin dia mulai start lebih awal karena dia bergabung dengan bank, itu pun tidak lebih dari 5. Oke. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi peraturan OJK nomor 11 tahun 2024 dan ditunjukkan untuk memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan transparansi informasi debetur di sektor keuangan digital. Penyelenggara Pindar wajib menjadi pelapor SLIK mulai 31 Juli, ujar PLT Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan Komunikasi OJK Muhammad Ismail Riyadi dalam keterangan resmi OJK. Dengan masuknya data ke Pindar ke dalam SLIK, informasi debetur pinjol akan tercatat dalam sistem yang sama dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, ingat teman-teman semuanya, dengan masuknya data Anda ke dalam SLIK, resikonya sama, ya. Jadi kalau Anda gagal bayar misalnya di bank, dengan gagal bayar di pinjol, sama-sama call-nya. Kalau call 5 ya call 5, call 3 ya call 3 gitu loh. Jadi nggak ada pilih-pilih.
Hal ini memungkinkan lembaga keuangan memiliki akses terhadap riwayat pinjaman calon debitur secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit. Selain itu, OJK juga meminta penyelenggara Pindar memperkuat penerapan manajemen risiko, terutama dalam hal penilaian kapasitas pembayaran, repayment capacity. Kedua prinsip ini menjadi dasar utama dalam pemberian pendanaan. Ismail menjelaskan, ketentuan tersebut sejalan dengan COJK nomor 19 COJK.06 tahun 2023 yang mengatur bahwa penyelenggara Pindar wajib melakukan credit scoring, memastikan jumlah pinjaman sesuai kemampuan finansial borrower. Penyelenggara juga dilarang memberikan fasilitas pendanaan kepada borrower yang telah mendapatkan pinjaman dari 3 platform fintech, termasuk dari penyelenggara yang sama. Langkah-langkah ini diambil untuk menekan resiko gagal bayar yang semakin mengkhawatirkan. OJK berharap ekosistem Pindar dapat berjalan lebih sehat dan akuntabel, serta tetap mendukung pembiayaan produktif bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang. Yang kita khawatirkan bukan ilegal lagi, Pak, tapi yang legal ini yang kita khawatirkan ya. Praktik-praktiknya itu kejam banget gitu loh. Sementara itu, dalam unggahan Instagram resmi OJK kembali mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan pinjaman online ilegal atau informasi palsu yang beredar, termasuk klaim hoax mengenai pemutihan pinjol oleh OJK yang beredar di media sosial. Itu memang nggak benar ya. Itu kan banyak juga tuh teman-teman yang bertanya sama saya. Itu kan viral tuh di TikTok. Bahwasanya katanya ada pemutihan pinjol dan itu akun bodong. Nanti ujung-ujungnya dia minta duitmu dan segala macam ya. Resmi OJK putihkan pinjol secara online berlaku seluruh Indonesia mulai 1 Mei 2005. Daftarkan diri Anda agar terbebas dari hutang. Demikian narasi hoax yang beredar di viral di media sosial. Itu memang nggak ada ya teman-teman semuanya, dan saya berharap secepat mungkin aturan ini berjalan. Oke, 31 Juli kita akan tunggu nanti 31 Juli dan kita akan melihat pinjol legal mana atau Pindar legal mana yang akan mundur lebih awal gitu loh. Dan Pindar mana nanti yang tidak mematuhi aturan yang ada. Teman-teman sematkan, kalau sudah ada 3 aplikasi yang Anda pinjam, pikirkan kemampuan Anda ya. Dan kalau misalnya Anda terlanjur nanti, kadang kan orang-orang ini kan lebih kebanyakan buntu ya. Sudah ada 3 dan coba lagi. Kalau cair, ambil sama Anda bonusnya itu. Ya nggak sih? Kan salah mereka sendiri. Kan dia lebih memikirkan gitu loh. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Kalau saya pribadi nggak sabar lagi menunggu bulan Juli dan kita sama-sama melihat. Saya rasa akan banyak Pindar yang mengundurkan diri nantinya kalau memang ini benar-benar dipraktekkan. Karena mereka nggak akan mampu. Kalau slik menjadi patokan dasar, mereka sangat kesulitan memberikan pinjaman. Sangat sulit, susah banget mereka memberikan pinjaman. Karena mencari nasabah yang baik itu, nasabah cenderung ke bank karena bunganya lebih jelas dan lebih kecil gitu loh. Ya, tapi ya sama kita lihat dan mudah-mudahan ini berjalan. Pinjol pun bisa dirasakan bermanfaat buat masyarakat nantinya. Oke, silahkan masukkan Anda atau komentar teman-teman semuanya. Sangat saya nantikan isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.